life is good. Something about it changed my state of mind. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Bumi Syifa Saputra dengan NPM 2410104023 dari Prodi S1 Akuntansi. Keberadaan saya di sini ingin memberi sedikit pengetahuan yang saya pahami terkait materi yang pertama, yaitu kewirausahaan, yang kedua bentuk usaha non perseroan dan usaha perseroan, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat investasi, yang kelima manajemen operasi, dan yang terakhir adalah memotivasi para karyawan. Dari keenam materi tersebut, semuanya itu saling berkaitan. Kok bisa ya saling berkaitan? Mari kita lihat pembahasan dari keenam materi tersebut. Kewirausahaan merupakan sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan, yaitu usaha. Ada beberapa karakteristik seorang wirausahawan. Yang pertama, keinginan untuk bertanggung jawab terhadap hasil dari usaha yang dilakukannya. Yang kedua, mempertimbangkan faktor risiko bisnis serta mempunyai keyakinan terhadap kemampuan untuk berhasil menjalankan usahanya. Yang ketiga, keinginan untuk segera mendapatkan hasil atau umpan balik. Yang keempat, mempunyai semangat dan komitmen yang tinggi dalam memulai dan menjalankan usahanya. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Yang keenam, mempunyai keterampilan untuk mengorganisasi dan menjalankan fungsi manajerial. Dan yang terakhir adalah menghargai prestasi daripada uang. Untuk pola pikir kewirausahaan adalah orang yang selalu mencari peluang-peluang baru yang berdasarkan kreativitas dan inovasi, kemudian hanya mengejar peluang-peluang yang terbaik. Dan yang terakhir adalah menggunakan segala sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam menggunakan strategi bisnis yang tepat, yang menjadikan sebuah peluang tersebut menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Nah, sebelum memulai bisnis, alangkah baiknya memahami bentuk-bentuk usaha. Bentuk usaha ada dua. Yang pertama, usaha perseroan, dan yang kedua adalah usaha berbentuk non-perseroan. Apa sih perbedaan usaha non-perseroan dan usaha perseroan? Usaha non-perseroan adalah usaha yang tidak memiliki hukum serta cenderung bergerak dalam industri rumah tangga. Dan usaha perseroan adalah usaha yang memiliki hukum serta bergerak pada industri besar. Contohnya video berikut. Nah, video tersebut merupakan usaha non-perseroan. Intinya mah, usaha non-perseroan adalah usaha kecil, sedangkan video berikut dapat dipahami dengan mudah kan? Apa perbedaan usaha non-perseroan dan usaha perseroan? Tapi saya di sini akan membahas bentuk usaha non-perseroan karena mudah untuk mendirikannya. Jikalau bisnis usaha non-perseroan sudah berjalan dengan baik, maka jangan lupa diimbangi dengan adanya pengembangan produk atau jasa. Karena dapat menambah kepercayaan kepada masyarakat yang telah membeli produk tersebut atau jasa tersebut. Yang alhasil banyak konsumen-konsumen baru yang tertarik dengan produk maupun jasa dari yang kita berikan. Nah, masyarakat sendiri menilai produk atau jasa yang terbaik adalah bila manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi produk tersebut atau memakai jasa tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Harga yang bersaing juga harus dipikirkan, karena harga yang bersaing sangat penting bagi pemasaran serta pengembangan total produk yang ditawarkan, serta merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran. Karena harga merupakan salah satu elemen penting saat konsumen melakukan evaluasi produk.
Setelah bisnis non perseroan sudah besar atau berjaya, kita harus menginvestasikannya seperti membuat cabang di wilayah lain. Yang dimana arti investasi sendiri yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memilih proyek investasi aktiva tetap yang return atau arus kas yang diharapkan lebih dari setahun. Biasanya perusahaan menggunakan proses pendiskontoan untuk membuat keputusan investasi karena aktiva tetap diharapkan dapat memberikan cash flow untuk beberapa tahun yang akan datang. Investasi juga dikelompokkan menjadi dua, ada investasi besar dan juga kecil. Maksudnya, investasi besar adalah menyangkut waktu yang relatif panjang, yaitu lebih dari 1 tahun, dan memerlukan dana yang besar. Sedangkan investasi kecil meliputi penambahan-penambahan yang tidak memerlukan perencanaan rinci dan waktu yang lama. Selanjutnya, ada manajemen operasi. Manajemen operasi adalah alat untuk mencapai sebuah kesuksesan perusahaan. Maksudnya, pengarahan atau pengawasan terhadap berbagai proses yang mengubah input menjadi output berupa barang jadi maupun jasa. Contohnya, ada perekrutan para karyawan. Tentunya, jika kita membuka cabang di wilayah lain, kita akan merekrut karyawan di cabang tersebut. Pengontrolan juga harus diperlukan karena memastikan kegiatan perusahaan non-personal berjalan dengan baik dan dapat berkembang. Produk atau jasa yang kita miliki harus lebih berkualitas daripada produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing. Ada beberapa cara untuk mencapai keunggulan kualitas. Yang pertama adalah definisi kualitas ditentukan menurut konsumen. Maksudnya adalah penentuan kualitas ditentukan oleh konsumen adalah persepsi konsumen mengenai produk atau jasa yang perusahaan hasilkan. Dalam pikiran konsumen, kualitas memiliki banyak dimensi, diantaranya kesesuaian dengan spesifikasi, memiliki value, dan dukungan yang diberikan oleh perusahaan. Cara kedua untuk mencapai keunggulan kualitas adalah keterlibatan karyawan, di mana keseluruhan program dalam keterlibatan karyawan adalah mengubah budaya organisasi kebudayaan total. Selanjutnya, membuat program-program untuk mendukung pengembangan para karyawan. Terus menciptakan desain penghargaan, dan yang terakhir menciptakan sebuah teamwork untuk mendukung terciptanya keterlibatan para karyawan. Terakhir, cara dalam mencapai keunggulan kualitas adalah perbaikan berkelanjutan, yang dimana konsep ini untuk terus mencari cara bagi peningkatan kegiatan operasi perusahaan. Dengan menerapkan perbaikan berkelanjutan, itu sama dengan melatih teamwork untuk menyelesaikan permasalahan. Materi yang terakhir adalah memotivasi para karyawan. Motivasi merupakan sebuah dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi merupakan sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Ada beberapa contoh motivasi para karyawan, seperti menaikkan jabatan karyawan apabila karyawan telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua adalah memberi upah lebih kepada para karyawan yang telah melakukan lembur atau melakukan pekerjaan di luar jam kerja. Dan yang terakhir adalah pemberian waktu cuti untuk yang lebih kepada karyawan yang telah meluangkan waktu yang lebih untuk pekerjaannya. Nah, sudah sampai di penghujung video. Kesimpulan dari keenam materi tersebut adalah jikalau kita ingin membuat usaha, alangkah baiknya cari dahulu usaha apa yang cocok didirikan, seperti perseroan atau usaha non perseroan. Dan juga harus diimbangi dengan adanya manajemen operasional yang baik agar perusahaan dapat berjalan dengan maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah.